Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Awalia, NIM 8572468813 dari Pokjar Gajah Barong Universitas Terbuka. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum IPA tentang sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia, mulai dari mulut hingga anus, serta memahami fungsi masing-masing organ pencernaan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dan menggambarkan organ-organ pencernaan manusia seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas beserta fungsinya. Yang ketiga, siswa memahami pentingnya makanan bergizi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan serta mengenal dampak makanan tidak sehat terhadap pencernaan. Yang keempat, siswa dapat melakukan aktivitas atau juga eksperimen sederhana yang terkait dengan sistem pencernaan seperti simulasi proses pencernaan menggunakan alat peraga. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur. Lalu lanjut ke kerongkongan lambung, usus halus, serta juga usus besar. Pencernaan manusia yang pertama, mulut. Mulut tempat pertama masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Yang kedua, kerongkongan. Saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung mendorong makanan melalui gerakan peristalitik. Yang ketiga, lambung. Merupakan tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimia menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan. Yang keempat, usus besar, usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Disinilah sebagian besar proses pencernaan nutrisi. Yang kelima, usus besar. Usus besar berisi kolon, rektum, dan anus. Organ ini berfungsi menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Yang keenam, hati adalah tempat menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Yang ketujuh, kantong empedu. Kantong empedu menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati dan melepaskannya ke usus halus saat diperlukan. Yang kedelapan, pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau amilase, lipase, protease, dan hormon insulin untuk mengatur gula darah. Yang pertama, mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Fungsi gigi. Fungsi gigi struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Fungsi lidah, organ otot yang fleksibel berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung, panjang, dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Fungsi lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristalitik. Fungsi mukosa. Fungsi mukosa itu sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat pencerna makanan secara mekanis dan juga secara kimiawi.
Fungsi fundus. Fundus berfungsi sebagai tempat menyimpan udara atau juga gas yang bertelan bersama makanan. Fungsi pilorus. Pilorus berfungsi untuk mengatur aliran cime dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Fungsi duodenum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Fungsi jejunum. Jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi kolon. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Fungsi rektrum. Rektrum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.